kotor. Ternyata sebenarnya limbah yang Bapak Ibu hasilkan dari jenis usaha yang Bapak Ibu lakukan itu kalau tidak diolah dengan baik itu bisa mencemari gitu. Kita kan mikirnya gini, yang penting rumah kita bersih aja. Habis selesai usaha, sampah-sampah kita nggak olah, ya kan? Sampah-sampah kita nggak olah, air rebusan yang kita gunakan untuk masak kita buang sembarangan, Bapak Ibu. Nah, itu sebenarnya ya, tentunya itu akan mencemari Bapak Ibu di lingkungan kita. Gitu, makanya kenapa kita ngerasa lingkungan kita kok semakin lama cuacanya nggak baik ya untuk diri kita gitu. Kadang kita sering sakit gitu kan, atau mungkin cuaca panas yang membuat kita jadi nggak nyaman di lingkungan kita. Itu sebenarnya dasarnya dari kita gitu, dari para pelaku usaha. Mereka berusaha hanya memikirkan keuntungan semata gitu loh. Maksudnya mohon izin nih Bapak Ibu ya, yang namanya kita usaha pasti kita mau dapat keuntungan ya gitu kan. Tapi pada saat kita menginginkan keuntungan, kita harus tahu juga Bapak Ibu dampak yang dihasilkan dari usaha kita ini gitu loh. Di sekeliling kita bisa menikmati nggak gitu loh ya kan. Jangan sampai pada saat ibu membuang limbah gitu ya, misalnya mau masak ayam bakar gitu ya, nah asapnya kemana-mana gitu kan, itu jadi polusi. Kita mau masak nasi uduk misalnya, tadi ibu bilang ada usaha, air santannya kemana-mana gitu, itu kan mengalir di dalam aliran air, itu akan mencemari lingkungan gitu. Makanya hati-hati pada saat kita mau melakukan usaha, kita harus juga peduli ibu. Kita mulai peduli sampah-sampah yang kita kita hasilkan dari usaha kita. Kita harus bisa membedakan mana yang bisa diolah kembali sama yang memang tidak bisa diolah kembali. Biasanya kita klasifikasi itu Bapak Ibu, ada yang organik, ada yang anorganik gitu kan. Makanya kenapa sampah juga bisa daur ulang kembali kan. Biasanya kalau ibu-ibu PKK tuh ya, mereka melakukan daur ulang kembali sampah, bahkan ada kegiatan bank sampah ya kan gitu. Karena tujuannya apa? Kita nggak mau mencemari lingkungan kita gitu. Makanya ini adalah salah satu prinsip dari ekonomi hijau ya, ekonomi yang memang kita upayakan supaya lingkungan kita ini tuh tetap terjaga gitu ya. Kita nggak tahu masa depan nanti anak cucu kita seperti apa kalau kita sendiri tidak menjaga lingkungan. Itu yang paling penting. Jadi makanya kenapa saya mengajak Bapak Ibu para pelaku usaha di sini, apapun usahanya, kita sama-sama aware yuk. Kita sama-sama belajar, jangan hanya kita memikirkan keuntungan untuk diri kita sendiri gitu ya, tapi kita harus peduli bahwa apapun usaha yang kita lakukan, jangan sampai dampaknya itu akan mencemari lingkungan dan memberikan dampak buruk untuk orang-orang sekitar gitu. Oke, next boleh slide-nya. Oke, nah di sini di dalam peraturan pemerintah gitu ya, kita sudah mulai mencoba untuk menjelaskan pengertian dari green economy katanya gitu ya, atau ekonomi hijau ya. Contoh dari green economy misalnya pengurangan dari karbon dioksida Bapak Ibu, kemudian program penghijauan. Bapak Ibu mungkin tanpa Bapak Ibu sadari, sebenarnya ini ada pohon-pohon di sini ya, di sekeliling Bapak Ibu. Ini sebenarnya adalah proses program penghijauan yang Bapak Ibu sudah lakukan gitu loh. Jadi kalau misalnya di rumah minimal ada lah 3-5 pot gitu loh di rumah kita sebagai bentuk penghijauan, karena memang udara yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan ini pada saat pagi hari itu tentunya baik untuk kita gitu loh ya. Dan pada saat kita melestarikan tumbuh-tumbuhan, tentunya kita berusaha untuk menekan agar lapisan ozon semakin membaik. Jangan sampai lapisan ozonnya menipis gitu. Kalau lapisan ozon kita menipis, itu kita ngerasain cuacanya tuh panas banget, ekstrim banget gitu. Dan kalau cuaca panas itu dampak ke tubuh kita juga nggak baik Bapak Ibu gitu. Kita sering sakit, kita sering capek. Nah itu salah satunya, itu dampaknya. Sebenarnya dari mana? Dari diri kita yang nggak menjaga lingkungan gitu ya. Kemudian di sini ada penyalahgunaan efek rumah kaca. Nah ini hati-hati nih, biasanya kalau misalnya rumahnya yang terlalu banyak kaca, itu kan memantulkan cahaya
Bali. Ya, itu sebenarnya nggak bagus gitu ya. Kemudian ada program apa nih ya di sini yang industri ramah lingkungan. Ini yang paling penting. Industri ramah lingkungan itu fokusnya pada pelaku UMKM gitu. Jadi kalau misalnya mau ngolah, tahu bahan bakunya, bahan baku ibu-ibu kira-kira berbahaya nggak gitu. Nah, kita nggak tahu yang berbahaya atau tidak, itu yang tahu hanya pelaku UMKM-nya. Mohon izin Bapak Ibu, biasanya kita kalau mau membuat kue atau makanan lain, biasanya kita menggunakan pewarna gitu ya. Ada yang pewarnanya alami, ada yang pewarnanya buatan gitu ya. Nah, itu bahan-bahan baku tersebut itu bagus nggak? Ada banyak sekali instrumen untuk investasi gitu kan. Nah, Bapak Ibu bisa melihat beberapa instrumen gitu kan, beberapa instrumen yang bisa digunakan untuk investasi gitu. Jadi uang tadi yang uang modal yang disisihin dari uang laba usaha dan lain sebagainya nanti bisa kita kembangkan gitu kan. Dan dalam arti kita bisa dapat pendapatan tambahan di luar dari kegiatan usaha. Nah, tinggal investasi apa nih nanti yang akan dipilih? Agar UMKM tadi kan yang sudah dijelaskan sama Bu Fatihani bahwa pelaku UMKM ini menjadi salah satu penopang perekonomian yang ada di Indonesia gitu. Nah, salah satunya adalah dengan pengelolaan keuangan yang baik ya kan. Kira-kira investasi apa sih yang harus saya lakukan gitu kan. Oke, nah di sini kita membahas masih berkelanjutan tadi tentang ekonomi hijau. Jadi di dalam investasi hijau ini adalah sebuah kegiatan investasi yang dimana kita mendorong gitu kan, kegiatan berinvestasi yang dimana kita akan berfokus gitu kan, kita akan membantu untuk beberapa perusahaan yang memang berfokus untuk pengembangan ekonomi hijau. Misalkan untuk apa? Untuk pelestarian lingkungan, untuk air bersih, penyediaan air bersih. Kalau di Jakarta gitu kan, di Jabodetabek ini kan sudah mulai agak susah ya air bersih, karena airnya itu tadi lagi-lagi ada beberapa tempat yang airnya sudah tercampur dengan limbah. Nah, dengan adanya kegiatan investasi yang kita membantu perusahaan-perusahaan yang mereka berfokus kepada bagaimana pelestarian lingkungan, maka ini kita akan menjadi imbal baliknya ke masyarakat, gitu kan, imbal baliknya ke kita. Kira-kira Bapak Ibu sekalian sudah ada investasi selain ke anak cucu, ya kan? Bentuk investasi kan ada banyak, ada bisa berupa emas, ya kan? Ada bisa berupa deposito, ya kan? Sekarang ada yang tahu tentang saham? Jauh Bu, gitu kan? Susah gitu kan? Nah itu biasanya kan tentang investasinya tuh ada banyak gitu kan. Ada yang biasa yang udah umum di masyarakat kita ini tentang emas, gitu kan? Nah ini menjadi salah satu hal yang bisa dilakukan gitu kan, untuk bisa mendorong bagaimana kita bisa mengelola keuangan tersebut, berinvestasi tersebut. Ibu mohon maaf, mungkin saya nggak terlalu lama seperti Bu Fatihani tadi gitu kan. Oke, nah ini tujuan dari investasi hijau ini untuk apa gitu kan? Tujuan dari investasi hijau ini adalah apa? Agar instrumen investasi yang kita pilih tadi gitu kan tidak memberikan dampak kerusakan terhadap lingkungan. Makanya kita harus benar-benar bisa memilih investasi mana sih yang bisa membantu untuk perubahan lingkungan. Karena ya maaf sekali lagi, kalau lingkungan kita kan sekarang tadi yang sudah dijelaskan sama Bapak tadi bahwa kita tuh sekarang udah ada di masa yang perubahan globalnya itu sudah sangat berubah sekali dengan zaman kita dulu ya, gitu kan. Kalau dulu kan musim penghujan dan datangnya dari bulan apa Bu? Dari Oktober mulai masuk November sampai dengan Februari gitu kan. Nah, setelah itu kita musim panas gitu kan, musim kemarau dari bulan apa. Nah, kalau sekarang kan nggak tentu. Desember panasnya seperti apa gitu kan. Karena perubahan gitu kan untuk bisa menjaga lingkungan kita gitu kan. Salah satunya yang bisa kita bantu adalah dengan kita melakukan sebuah kegiatan investasi gitu kan. Karena investasi itu selain untuk perusahaan, maka itu juga bisa bermanfaat bagi kita.
kita kalau punya dana modal, apalagi itu modal kerja ya Bu, yang benar-benar itu vital untuk usaha atau bisnis itu jangan sampai tersentuh untuk prefer atau modal pribadi yang misalnya untuk konsumsi atau untuk keperluan keluarga. Tapi ya namanya kita, saya pun ibu-ibu pakai dulu deh 10.000, besoknya belum laku banyak nih usahanya, pasti dulu deh 50.000 nanti diganti. Kalau ingat Bu, sekali, dua kali ganti, kali, dua kali, tiga kali masih kasih rutin. Besoknya pas mau tutup buku, selisih pusing kepala Barbie kan. Nanti kalau selisihnya cuma 100.000, 200.000, kalau bisa selisih sampai 1 juta. Misalnya nombokin biaya anak sekolah, nombokin biaya arisan, belanjanya ini, belanja skincare ya Bu Fatihani ya. Kita pakai TikTok itu bukan buat jualan tapi buat belanja gitu. Ya kan? Sekarang dulu pasti nggak paham lah e-commerce ya, marketplace, Shopee, Shopee. TikTok kan lagi booming banget ya Bu ya. Live, bisa juga di Instagram ya. Jadi sebenarnya di perencanaan keuangan ini kita harus lebih hati-hati, kita harus lebih sensitif bahwasanya yuk kita belajar pelan-pelan gitu. Jangan sampai modal kerja yang memang benar-benar untuk usaha itu jangan terpakai gitu. Belajar tertib dari diri sendiri. Jadi ya belajar saya juga sebenarnya masih agak longgar sih Bu gitu. Jadi sama belajar pelan-pelan pasti bisa. Ya. Nah di sini ada 4 poin. Ya 4 poin pengecekan kesehatan keuangan. Yang pertama dia harusnya bisa lebih bahwasanya uang masuk harus lebih besar dari uang keluar. Intinya gini Bu, jangan sampai besar pasak daripada siang, ya kan? Ibu nombok dong Ibu seperti yang saya katakan tadi. Ya. Jangan sampai uang bisnis kita yang tadinya itu besar, omset kita itu banyak, laba kita itu banyak. Tapi kepake kalau dengan Privo, Privo itu pemakaian kita sendiri, lama habis Bu. Jadi ketika ibu mau membeli barang dagangan, mau beli bahan baku itu bisa nggak ada pusing. Nanti ngadu ke suami, nyusul suami, Pak, uangnya kemana? Itu bukannya dagangannya habis, Pak. Nggak tahu terpakai kemana. Balik lagi ke pencatatan, ya. Baik. Lalu yang kedua, cicilan hutang Bu. Nah di sini nanti ada simulasi. Bahwasanya cicilan hutang setiap bulan maksimal itu hanya boleh 30% Bu. Kayak misalnya itu juga punya hutang KPR misalnya, jangan sampai angsuran KPR itu lebih dari 30% dari total penghasilan ibu. Tapi kan kebanyakan aktualisasinya itu lolos-lolos aja ya, boleh-boleh aja. Trik market ibu, tapi nanti yang akan kita pisah. Ketika hutang kita itu lebih dari 30% dari penghasilan yang kita bisa dapatkan, itu nanti akan membuat kita malah habis gitu ya. Jangan sampai hutang ditutup dengan hutang, ditutup dengan hutang. Sekarang banyak kan mode mendapatkan uang, banyak kan dia pinjol, pay later, dari yang legal sampai yang ilegal. Modal apa Bu? KTP. Belum jelas kita bekerja omsetnya, belum jelas yang penting udah KTP. Dapat